Kalian yang ada di rumah, terutama siswa-siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, carilah perguruan tinggi negeri yang langka seperti ini. Biasanya lapangan kerjanya mudah. Karena apa? Sedang dicari. Sedangkan perguruan tinggi yang umum, jurusan-jurusan yang sudah umum, itu seperti, maaf ya, biasanya gelar sarjana hukum. Karena kan sudah terkenal ya sarjana hukum, tapi pengangguran terbanyak di Indonesia adalah diantaranya jurusan ekonomi atau jurusan hukum. Nah, tapi kalau jurusan-jurusan langka seperti ini biasanya langsung kerja. Ya, ini saja sekedar informasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Oh, gini salamnya ya? Tanya apa? Ini dari Universitas Satya Negara Indonesia. Universitas Satya Negara Indonesia. Atau kampus USNI. Oke. Kalau boleh tahu USNI ini sudah berdiri dari tahun berapa? Oke, dari tahun 1898. 1800? 1989. 1989. 1800 sudah kayak kerajaan Majapahit ya. Udah 33 tahun, Pak. Jurusan favorit. Jurusan favoritnya apa? Ilmu komunikasi dengan manajemen. Ilmu komunikasi Dengan manajemen. Nah, di kampus USNI ini mahasiswanya itu biasanya umumnya dari daerah mana aja ya? Kalau dari daerahnya pasti ada yang dekat-dekat dari kampus ya, karena kampus kita kan ada 2 kampus ya. Yang di Jakarta biasanya memang daerah-daerah Pancoran, daerah Jakarta Selatan gitu, Tebet, Blok M. Tapi kalau untuk yang di Bekasi sendiri rata-rata dari Galaksi, terus juga ada yang dari Tambun. Pokoknya masih wilayah Bekasi. Masih daerah Bekasi atau Jakarta. Maaf, tadi dengan Mbak siapa? Safira. Mbak Safira sekarang Mbak Safira dengan siapa di stand ini? Saya sebagai humas. Partnernya siapa? Partner saya ada Syahri Ramdhani sebagai partner rumah Yang saya. Mana? Oke, Mas Ariel bisa ke sini sebentar. Syahri Ramdhani. Mas Ariel ini suaminya atau bukan ya? Bukan. Partner rumah saya. Boleh dong itu tuh Mas Ariel. Nah, ini ada Mas Ariel juga. Mas Ariel ini partnernya dengan Mas Dani ini partnernya dengan Mbak Safira. Mbak Safira. Nah, boleh ditanyakan dong, sudah berapa lulusan nih berarti? Kalau untuk lulusan udah cukup banyak Pak, karena kita tadi yang di bulan Safira dari 1989 33 tahun, di bulan Mei nanti kita 34 tahun. Wow, Artinya luar biasa. Lulusan yang udah lulus. Jurusan favoritnya apa? Kalau untuk jurusan favoritnya Atau yang banyak peminatnya lah? Iya, pertama pasti manajemen, itu umum banget. Iya ya, umum Iya, ya yang manajemen. kedua ilmu komunikasi. Biasanya perempuan semua itu. Iya kan? Jurusan yang aman tuh Pak. Iya, Mbak JJ itu dengan Yusuf. Kalau boleh tahu ini stand apa ya? Ini stand BINUS University. BINUS itu apa? BINUS itu sebuah kampus. Kita base-nya ada di Kemanggisan, ada Bekasi, dan sekarang Akronim ini dari apa BINUS itu? Bina Nusantara. Bina Nusantara. Oke, boleh sekarang gantian ke Mbak Oji tadi ya? Mbak JJ. Mbak JJ, BINUS ini berdirinya tahun berapa ya? Kalau boleh tahu. Waduh. Kira-kira. Aduh. Kira-kira kita Kebetul. udah tahun ini ke-42. Iya, Oh, betul. 42 42 tahun. Hampir seusia saya itu ya, 42 Tapi kan tahun. kebetulan kalau dari kita sendiri, kita kan dari BINUS Bekasi ya. Jadi kalau BINUS Bekasi terhitungnya masih baru nih. Jadi masih baru di tahun 2018. Pusatnya di mana? Kalau pusatnya kita tadi ada di Greater Jakarta, tapi kita juga ada di Bekasi, kita ada di Alam Sutra. Pokoknya kita kayak satu kesatuan gitu. Jurusan favoritnya? Ini Mbak JJ udah punya pacar dulu. Oh iya, jangan-jangan di antara ini ya, di antara cowok ini ya, Waduh. pacarnya. Yang mana nih? Udah punya? Kayaknya bapaknya tertarik. Oke, tadi pertanyaan apa? Ya, di antara fakultas atau jurusan ya, yang favorit itu yang banyak peminatnya yang jurusan apa? Atau fakultas apa? Kalau misalnya dibilang jurusan atau fakultas apa, kita sebenarnya sama rata, tergantung dari calon mahasiswanya minatnya di bidang apa. Karena kalau dari BINUS sendiri kita menyajikan bisnis, kita menyajikan teknologi, dan kita juga servis. Kalau Mbak JJ ini alumni mana? Atau masih Sekolahnya. kuliah? Aku masih kuliah. Di Aku BINUS. di BINUS. Jadi di BINUS itu Oh, kita semester berapa? Kita lagi semester 6. Semester Kita 6. lagi kita di SMA 2. Saya di SMA 2 Bekasi. Ini bapak ini. SMA 2 kota apa kabupaten? Kota etnis saya di Oh, etnis. etnis. Kepala sekolahnya siapa waktu itu? Waktu itu saya Bu Eko. Oh, Bu Eko. Iya. Kalau Mas ini? Saya SMA-nya Al Azhar Sumarekon. Oh, Al Azhar Sumarekon. Jadi nyebrang nih. Iya, BINUS iya. aja. Sebelahnya ya? Iya. Kalau Mas ini? Kalau saya dari Gontor sih. Wih. Ngaji ah. Coba dari Gontor. Surat Yasin.
Udah tesin. Ya si Bismillah dulu lah. habis. Jangan di sini ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kebetulan saya juga belum hafal. Mbak, dengan Mbak siapa Mbak? Angel. Dengan Mbak Angel, saya bantuin. Mbak Angel bisa dilepas ininya nggak? Oh ya, sebentar ya. Ini biar nggak kena ini ya. Saya iniin dulu. Kau perlu diisi. Oke. Sebentar Ya, ya. Mbak Angel, kalau boleh tahu di sini partnernya Dengan Kak Stefani. Kak Stemani senang di dalam ya. Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu SMA Presiden ini beradanya di mana ya? Di Cikarang Lokasinya? Utara. Di Cikarang Utara. Utara. Kalau Universitas Presiden ini apakah ada cabangnya atau pusatnya atau? Kebetulan kita kampusnya cuma ada di Cikarang Utara. Oh gitu. Di antara fakultas-fakultas yang ada nih atau jurusan, yang favorit itu biasanya yang banyak diminati oleh mahasiswa baru itu jurusan apa? Dari manajemen Manajemen. dan hubungan internasional. Hubungan Iya, internasional. betul. Itu paling banyak. Oke. Berdirinya tahun berapa tadi? Tahun Atau udah berapa lama kira-kira? sekitar 20 tahun lebih Oh, ya. Enci. Kalau ini enggak Pak, ada baru namanya Cindo katanya. Aduh, Cindo. Namanya Stephen ya? Angel. Oh, Angel. Malaikat ya. Malaikat Angel. Tapi ada lanjutannya kan? Bukan cuma angel doang, angel apa gitu ya? Angel Elga. Enggak dong. Iya. Mbak Angel ini masih kuliah atau Masih kuliah tahun kedua. oh tahun kedua? Sama mana dulu? SMA-nya? Aku dulu SMA Ananda Bekasi di Kota Bekasi. Oh, Ananda. Iya, Iya, dekat. iya. Oh, di Yang situ dekat ya. kuburan kan? Iya. Tahu bapaknya. SMP mana? SMP-nya juga di Ananda. Ananda juga. Iya. Mbak Angel udah punya pacar belum? Aduh, Udah. Udah baru satu katanya. Aduh. Oke. Satu aja. Baik. Selamat pagi Ibu. Pagi, Pak. Bapak, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tini. Ibu Tini, sekarang Akang siapa? Jihad, Pak. Akang Jihad. Waduh. Ini kalau boleh tahu stand apa, Bu? Ini dari Politeknik AK Bogor. Politeknik Poltek AK Bogor. Ya. Posisi lokasinya di mana ini? Poltek AK Bogor ini? Lokasinya ada di Tanah Baru, Pak. Di Tanah Baru. di Tanah Baru. Dekat dari tol Sentul Selatan. Ya. Oke, Sentul Selatan biasanya langsung ke atas ya. Oke. Bu, Akang, Poltek Bogor ini berdiri sejak kapan? Dari 1959, Pak. 1959. Luar biasa. Udah 63 tahun ya. Ini kampus pertama di Kementerian Perindustrian, Pak. Iya. Oh, Kementerian Perindustrian. Ini negeri, Pak. Bukan Oh, swasta. Maaf. negeri. Ulangi sekali lagi biar pada tahu. Nah, biar disampaikan. Perguruan tinggi. Didekatkan, Bu. Ini perguruan tinggi Politeknik AK Bogor, kampus pertama dari Kementerian Perindustrian. Jadi, Negeri ya? iya, Negeri. ini Negerinya negeri. itu, karena orang pada nggak tahu. Iya benar. Di Negeri, sini ya. dari logonya sendiri ini sudah ada di bawah Kementerian Perindustrian. Oh. Ini kampus pertama di Kementerian, Pak. Orang pada nggak tahu maka jelaskan. Iya, Berapa benar. Negeriannya tahun berapa? Negeri sejak tahun 1959, Pak. Rektor yang pernah dikenal oleh Ibu siapa aja? Rektor. Rektornya. Oh, direkturnya di Ya. sana namanya direktur. Oh, Pak. direktur ya. Iya. Ah. Ya, siapa yang Kalau Ibu yang ingat? sekarang kan Bu Heni ya, Ibu Heni Roheni. Sebelumnya itu Pak Maman. Sebelumnya lagi Ibu Julia. Oke. Sebelumnya ada Pak Agus Taufik. Ya. Jurusan Jurusan. favorit yang paling laku. Yang paling laku, kebetulan yang paling laku itu untuk sekarang ya Pak ya, D3 analisis kimia. Oke. Kenapa? Karena ini jurusan yang paling pertama ada. Di tahun 2015 terbuka 2 jurusan yang baru, yaitu penjaminan mutu industri pangan dan pengolahan limbah industri. Makanya sejak tahun 2015 karena terbuka jurusan yang baru itu namanya berubah. Yang semula Akademi Kimia Analisis Oke. berubah menjadi Politeknik AK Bogor. Oke. Kebetulan di tahun 2022 itu terbuka program studi yang baru lagi, Ya. Pak. Ini Ini yang D4. baru Apa? nih, oke, apa? Nanoteknologi pangan, Pak. Nanoteknologi. Jadi dia memanfaatkan ini ukuran nanomaterial, Pak. Ini biasanya yang baru nih kalau Iya. sekolah baru mah. Iya benar. Ya. Satu-satunya di Indonesia, Pak. Iya. Oh, satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia baru Nah, sekarang boleh kalau mau daftar nih pemirsa langsung ke Poltek AK Bogor. Ya. Karena ini adalah satu-satunya di bawah Kementerian Perindustrian ya.
yang paling tua, Pak. Yang paling tua. Dan negeri, Negeri. itu ya yang terpenting. Bisa didekatkan dengan Mbak siapa? Aku Dinda Larasati dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta yang posisinya ada di Depok. Di Depok. Di kampus UI-nya. Kampus UI. Oh, ini UI. Enggak, ini Politeknik Negeri Politeknik. Jakarta. Tapi sebelumnya memang bagian dari UI, Politeknik UI gitu. Politeknik UI. Negeri, Pak. Negeri. Ini negeri loh, pada nggak tahu Nih. ya kalau ini negeri kan. PNJ ya. Sebelumnya dia tuh UI, Politeknik UI, tapi begitu tahun 98 dia memisahkan diri. Oke, jadi sudah mandiri ya, Udah tersendiri. mandiri, ya, Oke. betul. Berapa jurusan di sini? Berapa jurusan? Ada 7 jurusan, Pak. Itu dari teknik gitu kok. Teknik mesin, teknik sipil, Ya. teknik apa namanya? Elektro, Yang paling banyak di Peminatnya? peminatnya atau peminatnya diminati? itu ada teknik sipil dan teknik mesin. Teknik sipil dan teknik Iya, mesin. teknik elektro juga. Maaf, dengan Mbak siapa tadi? Aku Dinda. Oh, Mbak Dinda. Iya, Mbak Dinda. Dinda ini masih kuliah? Masih aku semester akhir. Semester berapa? Semester apaan? Jurusan? Jurusan Teknologi Industri Cetak Kemasan. Oke. Dulu SMA-nya SMA mana? Lulusan? SMA aku SMA Negeri 76 Jakarta. Ntar dulu itu cetak kemasan maksudnya apa itu? Iya, cetak kemasan itu jadi kita printing packaging, kita khusus untuk packagingnya. Ada mulai dari bahan baku, pembuatan kertas, pembuatan plastik gitu, sampai kemasan jadi. Oh. Kita menginovasi kemasan juga mulai dari bahan sampai desain, membantu UMKM yang ada juga untuk meredesain kemasannya dia dari yang masih plastik polos. Nanti kita kerjasama gitu. Ya. Kita buat mereka bikin kemasan yang aman nih, yang bisa meningkatkan nilai jualnya juga Oke. gitu. Berarti bagian dari jurusan desain ya? Oh bukan, kita jurusannya itu teknik grafika penerbitan. Grafika penerbitan. Iya. Fakultas? Oh, Fakultasnya kita nggak ada fakultas Pak, cuman jurusan dan program studi. jurusan program studinya apa? Tadi teknologi industri cetak Oh, kemasan. teknologi jurusannya? Teknik grafika penerbitan. Teknik grafika. Oke. Ya. Oke. Alamatnya yang bisa dapat. Yang bisa daftar ke Bisa daftarnya sama aja kayak PTN lainnya di SNBP dan SNBT. Kemudian ada ujian mandiri juga. Oh, oke. Gitu. Baik, berarti sekarang alhamdulillah banyak pilihan. Tadi Politek AK Bogor, sekarang ada PNJ, Politeknik betul. Negeri Jakarta. Negeri Jakarta. Orang Gitu. menganggap ini yang pameran swasta semua, ternyata negeri semua. Ternyata ada negeri ya. Negeri semua nih. Negeri. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Mbak Dinda, sukses selalu PNJ-nya. Iya. Dan doakan juga anak-anak kami, siswa-siswa ini nanti bisa ikut dan bergabung di PNJ. Iya, Diterima. amin. Makasih Semoga ya. banyak ya. Makasih. Oke, makasih ya. Terima kasih. Udah umum saja. Justru biasanya jurusan-jurusan yang tidak dikenal seperti ini nanti kesempatan atau peluangnya banyak. Seperti pernah waktu tahun 1991 pada saat itu orang takut untuk mengambil jurusan nuklir karena yang namanya nuklir itu bom atom kan begitu. Dan itu baru pertama kali waktu itu jurusan nuklir itu dibuka. Sekarang sama dengan kedokteran susah. Kalau dulu itu orang ingin daftar ke situ itu pada takut. Ternyata sunat laser pernah disunat ya, perempuan nggak disunat ya. Yang namanya jurusan nuklir itu diantaranya kedokteran untuk nyunat. Laki-laki itu kan harus dipotong ya. Nah, sistem laser itu diantaranya. Pengawetan itu juga sama. Pengawetan kayu supaya tidak dimakan rayap itu juga jurusan nuklir gitu loh. Dan ini baru ini diantaranya adalah urusannya kemasan. Tadi kemasan apa? Iya, packing. Coba jelasin packing itu gimana? Teknologi industri cetak kemasan gitu. Itu tuh kita tuh menginovasi kemasan yang udah ada. Mulai dari bahannya, mungkin nanti dari kemasan yang sekarang tuh banyak sampahnya kan. Mungkin nanti ke depannya kita bakal bisa bikin kemasan yang awet. Selain mengawetkan produknya, kita juga bisa bikin kemasan yang mudah didaur ulang. Kemudian bisa juga untuk mungkin yang dimakan gitu. Jadi mengurangi sampah plastik. Nah, terutama. lagi-lagi nih ada ilmu baru. Kemasan bisa dimakan. Ya, kemasan bisa dimakan. Namanya kemasan edible. Pernah ada kejadian itu yang namanya bakso dikasih mangkok dimakan dengan mangkok-mangkoknya itu. Betul. Iya, betul. Itu namanya apa? Kemasan edible. Hadirin sekalian, ini jurusan unik ya. Iya. Nanti ada sebuah perusahaan atau pabrik
Jadi pabrik itu adalah memproduksi kemasan, tapi kemasannya itu untuk dimakan, dimakan dengan kemasannya ya. Iya, Unik sekali ya. Hadirin sekalian yang ada di rumah, terutama siswa-siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri, carilah perguruan tinggi negeri yang langka seperti ini. Biasanya lapangan kerjanya mudah. Karena apa? Sedang dicari. Sedangkan perguruan tinggi yang umum, jurusan-jurusan yang sudah umum itu seperti maaf ya, biasanya gelar sarjana hukum, karena kan sudah terkenal ya sarjana hukum, tapi pengangguran terbanyak di Indonesia adalah diantaranya jurusan ekonomi atau jurusan hukum. Nah, tapi kalau jurusan-jurusan langka seperti ini biasanya langsung kerja. Ya, ini saja sekedar informasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Oh gini salamnya ya. Barusan Bapak sudah keliling ke setan-setan. Bapak menganggap ini setan-setan ini adalah swasta. Ternyata Bapak sendiri sebagai kepala sekolah yang sudah banyak makan bangku sekolahannya. Ternyata itu semuanya ini adalah negeri. Yang paling unik tuh yang paling pojok tuh yang pakai warna baju kuning. Itu ternyata itu UI, itu Universitas Indonesia itu ternyata jurusan tapi ini politeknik yang spesialis untuk membuat kemasan-kemasan industri, diantaranya kemasan yang bisa langsung dimakan. Selama ini kan kalau kemasan itu yang namanya kemasan ya dibuang kan. Kalau ini jadi spesialis. Jadi kalau membuat kemasan suatu produk dimakan dengan kemasan-kemasannya. Inilah hebatnya Universitas Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan pendidikan di Indonesia itu buruk, bahkan seperti yang tidak bermutu yang seperti yang pernah Bapak share di YouTube, itu tidak benar. Sebab sekarang itu anak SMK saja sudah ada yang bisa membuat motor kendaraan dengan bahan bakar air. Itu salah satu di antaranya. Oke, demikian, terima kasih. Dah, tuh. Kenapa harus Siapa Mas? Dengan Trisno, Pak. Dengan Mas Trisno. Iya. Mas Trisno, Universitas Podomoro ini kalau boleh tahu ya, ini berdirinya itu tahun berapa? Kita sekarang sudah masuk tahun ke-10, Pak. Tahun ke-10? Iya, tahun ke-10. Sekarang Universitas Agung Podomoro sudah terakreditasi baik sekali. Jadi tahun depan kita lagi proses akreditasinya lagi, seperti itu. Ternyata sudah 10 tahun ya? Iya, betul. Berarti lulusannya sudah banyak ya? Betul, kita setiap tahun itu lulusan sekitar 300 mahasiswa. 300 dari mahasiswa. 8 jurusan. Oh, luar biasa. Iya. Nah, dari sekian banyak lulusan-lulusan, itu kalau berdasarkan statistik nih, itu biasanya asal daerahnya itu kebanyakan dari mana? Kita kalau Podomoro selain di Jakarta dan Jabodetabek, kita juga ada pergi keluar kota seperti kayak Medan, Batam, Riau, terus ada gitu. Lampung, Iya. Palembang, bahkan di Kalimantan sampai Sulawesi juga ada. Ada. Iya, betul. Nah, kalau Podomoro ini, biasanya kan kalau kampus itu ada pusat, Iya. ada cabangnya ya. Betul. Kalau Podomoro ini ada nggak di luar Jakarta ya? Oke, saat ini kita kampus Podomoro University adanya di Jakarta, Pak. Di Jakarta Jakarta. Barat, di daerah Grogol, tepatnya di Mall Central Park-nya. Di mall? Di Mall Central Park-nya di gedung Apel Tower. Jadi Apel Tower adalah gedung perkantoran punya Agung Podomoro se-Indonesia. Oke. Jadi belajarnya langsung di sana. Nah, baik pemirsa nih. Sekarang ternyata Podomoro Group ini ya? Iya, betul. Podomoro Group ini sudah punya kampus. Namanya Podomoro University. Tadi jurusannya apa yang favoritnya itu? Kalau kita yang atau favorit, primadonanya? kita ada arsitektur, ada teknik sipil, ada perencanaan wilayah kota, dan wirausaha bisnis. Kalau yang lain yang menunjangnya kita ada akuntansi, ada perhotelan, ada hukum bisnis, desain produk. Wah, banyak sekali ya. Tinggal pilih aja dengan Mas Trisno. Mas Trisno itu di bagian apa ini? Aku di bagian marketing pendidikannya. Jadi kalau nanti ada anak-anak mau tanya atau mau konsultasi dengan orang tua, boleh dengan saya. Ini dulu ya. kuliahnya di mana Mas? Oh, kuliahnya ya. Waduh, kalau ini kuliah saya bukan di sini. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Nggak boleh, Pak. Jurusan marketing. Jurusannya manajemen. Gitu. Kalau ini siapa, istrinya Kalau ini atau tim saya? Oh, bukan ya? Tim kerja Boleh saya. dong Mbak Grace ke sana. Dari tadi Mas Trisnonya aja yang di itu. Siapa yang suka bola? Bola tipa mana bulat mana bulat? Enggak, barusan kan nggak ada bola tipa, tapi bicaranya bola. Siapa bola? Ya, awal mula siapa yang bicara bola? Kalau Podomoro itu artinya apa? Podomoro itu pada mau. Tapi bukan ini kayaknya kan bahasanya bahasa Jawa ya.
artinya apa, Pak? Kalau saya sih kurang tahu ya artinya apa. Kalau cuma taunya ya Podomoro nih perusahaan properti terbesar di Indonesia. Sekarang kita punya kampus namanya. Iya betul Pak. Kita di bagian Agung Podomoro Group gitu. Kampus apa namanya? Kampus Podomoro University Pak atau Universitas Agung Podomoro. Jurusan yang paling dijagokan apa jurusannya? Kalau di sini lebih ke teknik sih Pak sama bisnis. Karena kan kita bidang arsitektur, teknik sipil, konstruksi sih Pak sama wirausaha bisnis. Lebih banyak konstruksi. Ada wirausaha bisnisnya juga, ada perhotelannya juga. Yang paling banyak peminatnya. Oh, kalau kita sih paling banyak peminatnya wirausaha sih Pak ya, sama arsitek. Iya. Oh, arsitek banyak ya? Kan jagoannya properti Pak, ya harus jagonya arsitek dong Pak. Tapi nanti emang disalurkan ke Podomoro itu. Iya Pak betul. Jadi